Universitas Indonesia, Universitas kami di ibu kota negara, pusat ilmu budaya. Salam, saya Aji. Kali ini mewakili UI Watch, sebuah paguyuban alumni UI lintas angkatan dan fakultas atau jurusan yang ingin memperbaiki keadaan negeri kita saat ini. Ini bulan September, yang biasanya ramai adalah soal G30S PKI. Entah mengapa, 30 September kali ini juga menjadi hari terakhir bagi 57 karyawan KPK yang tak lulus tes wawasan kebangsaan untuk bekerja di lembaga anti rasuah itu. Tapi, kita tidak akan bicara soal KPK kali ini. Soal KPK, kamu bisa lihat di video di atas ini. Kali ini kita akan bicara soal PKI dan potensinya untuk kembali bangkit. Bangkit? Ya, dalam baju yang berbeda jika menurut narasumber kita kali ini. Narasumber kita adalah pelaku sejarah 1965, aktivis mahasiswa dari Fakultas Hukum UI di era itu. Beliau adalah M. Hardjono Karto Hadiprojo. Bang Hardjono akan mengingatkan kembali kisah bangkitnya PKI di masa lalu dan indikasi metamorfosanya kini. Ini penting karena beliaulah bersama eksponen 66 lainnya yang menjadi musuh alami PKI. Mereka tahu benar ciri-ciri PKI dan trik-triknya. Yuk saksikan. Yang pertama tahun 55, dia menduduki ke tempat yang nomor 4 di Indonesia. Di atasnya itu adalah Partai Nasional Indonesia, PNI, kemudian Masyumi, kemudian NU, dan dia nomor 4. Kuat sekali dia. Nah, di mana di situ Partai Komunis selalu dia menyetujui apa yang dikerjakan sama Bung Karno. Sehingga ada kedekatan Bung Karno dengan Partai Komunis pada waktu itu karena Partai Komunis selalu mendukung polisinya Bung Karno. Nah, jadi kekuatan Bung Karno pada waktu itu adalah Partai PNI yang memang idolanya beliau, dan kemudian Partai Komunis yang mendukungnya. Nah, untuk Bung Karno ada kepentingan dengan membina hubungan dengan Partai Komunis karena pada waktu itu Bung Karno memerlukan senjata yang hanya bisa didapat dari Rusia karena Amerika tidak pernah memberikan senjata pada Indonesia. Nah, dari Rusia untuk melawan Belanda dalam menghadapi perang Irian Barat, merebut Irian Barat. Disitulah kemudian Bung Karno menciptakan yang namanya politik Nasakom. Nah, dan kemudian Partai Masyumi yang selalu menentang hubungan dengan negara-negara komunis tersebut, akhirnya Partai Masyumi dibubarkan. Ini awal-awalnya daripada munculnya G30S. Ya. Nah, pada waktu itulah kemudian tentunya Partai PKI ini mempunyai underbow. Di buruh ada Sopsi, di kebudayaan ada Lekra, di mahasiswa juga ada yang namanya CGMI. Nah, kita lah di UI dan di para mahasiswa yang tidak senang pada PKI ya berlawanannya dengan CGMI. Itulah kejadiannya. Nah, yang menjadi persoalan tiba-tiba memang tiap kali itu terjadi benturan, terutama benturan-benturan itu kalau mulai ada perpeloncoan. Karena mereka juga menginginkan supaya anggotanya bertambah CGMI dan mereka mempengaruhi para pelonco-pelonco itu supaya menjadi anggota CGMI. Disitulah terjadi perebutan atau persaingan di antara teman-teman HMI, teman-teman IMADA, teman-teman CGMI, dan ini menjadi suatu percecokan yang makin lama makin besar. Ini adalah keadaan pada sebelum tahun 65. Yang kemudian muncul pada tanggal 1 Oktober, 30 September, itu tiba-tiba Jakarta itu mencekam. Semua orang tidak tahu apa kejadiannya. Ternyata ada 7 jenderal. Tadinya ada 6 jenderal yang diculik dan 1 letnan, ajudannya Pak Rasution, Pak Piartandian,
itu diculik dan setelah kedapatan mereka telah dibunuh dan dimasukkan ke dalam lubang sumur di lubang buaya. Sampai situ dulu lah. Terus bagaimana? Oh iya, ya itu kan yang kita lihat di tahun 1965 itu yang mencolok adalah kekerasannya ya, kalau dari yang dilakukan oleh Partai Komunis Indonesia. Sekarang juga sebenarnya sudah mulai ada anasir-anasir kekerasan yang bisa kita lihat. Ya. Kekerasannya itu terjadi kenapa? Karena waktu itu memang bangsa kita tuh hidupnya susah. Miskin kita. Jadi orang miskin itu kan kalau frustrasi hidupnya kan. Jadi mereka tuh harus berjuang keras. Nah, jadi waktu terjadi benturannya itu keras sekali. Ya satu. Nah, kemudian ya setelah mereka zaman Orde Baru mereka itu ditangkap, kemudian disingkirkan ke Pulau Buru dan sebagainya. Dan kemudian waktu setelah Orde Baru selesai, kemudian mereka dibebaskan. Sampai saat ini yang saya dengar bahwa mereka itu sering mengadakan pertemuan-pertemuan di antara para mantan-mantan tahanan-tahanan politik itu. Saya dengar setiap tahun sekali yang dikatakan oleh mereka itu kongres, tapi sebenarnya keluarnya itu kelihatannya seperti arisan begitu. Ya, nah inilah yang menjadi bahaya ya untuk kita masa depan karena mereka dengan ideologinya itu mereka tidak mau melepas dari apa yang mereka cita-citakan. Ya, Abang bilang tadi bahwa mereka sampai kini suka mengadakan pertemuan-pertemuan semacam arisan atau sebagainya. Itu kalau dilihat dari sisi usia itu kan 40 tahun yang lalu mereka berarti sudah masih sanggup ya untuk melakukan pertemuan ya. Atau mungkin keluarganya ya, anaknya dan sebagainya. Keluarganya. Jadi mereka yang simpatisan. Oke. Ada mereka juga yang masih muda, yang masih sekarang barangkali usianya ya barangkali seusia saya barangkali ya. Tapi mereka senang bernostalgia kan. Nah, yang menjadi masalah sekarang ya, yang kita mesti hati-hati bahwa partai komunis yang ada di Cina itu mereka sudah punya dana dan mereka sudah merubah sistemnya. Mereka sekarang mereka berdagang kemana-mana sebagai kapitalis. Tetapi jangan lupa, negara Cina itu adalah negara komunis. Iya. Mereka itu adalah negara di mana kekuasaan tertinggi itu ada di tangan Politbiro. Artinya apa? Kebebasan dalam berbicara dan kebebasan dalam bertindak itu harus sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan oleh Politbiro. Walaupun dalam soal dagang, soal kepemilikan di Cina sekarang itu lain dari zaman komunis dulu, di mana semua perusahaan-perusahaan adalah milik negara. Sekarang ada private. Bahkan saya dengar kesenjangan sosial di Cina pun sudah membesar. Bayangkan 1% orang Cina sekarang ini, RRT, itu menguasai 1/3 dari kekayaan di Cina. Jadi itu buat mereka bahaya juga. Nah, tetapi dengan uangnya itu, mereka membuat ekspansi kemana-mana. Yang dikatakan obor. One Belt, One Road. Ini yang harus kita teliti. Dan mereka juga investasi di Indonesia. Dan investasinya itu di Indonesia, oleh pemerintah kita sekarang ini, uangnya dipinjam, ada yang diinvestasikan ke proyek-proyek yang sebenarnya proyek strategis. Yang seharusnya tidak boleh buat orang asing. Nah, kalau sekarang sampai proyek itu tidak bisa dibayar kembali, kan proyek itu kan jadi miliknya mereka. Seperti pelabuhan, lapangan airport ya, kemudian dengan proyek-proyek angkutan dan sebagainya. Ini yang saya khawatirkan. Ya, oke Bang, kita mungkin kembali ke Partai Komunis Indonesia atau komunisme di Indonesia. Meskipun PKI sudah menjadi organisasi yang terlarang di Indonesia, tapi yang namanya ideologi tidak bisa dibunuh sebenarnya. Nah, sekarang Abang melihat nggak sih sebenarnya ideologi komunis itu di Indonesia, ya, yang dulunya mungkin PKI, itu hidup kembali atau masih ada sebenarnya? Atau jangan-jangan sudah menjadi penguasa? Karena sekarang ada undang-undang
karena ada undang-undang kebebasan pers, kebebasan berbicara, ada undang-undang untuk berserikat, ya mereka kan tidak suka dilarang di situ. Jadi mereka menggunakan undang-undang itu sebagai tonggak mereka untuk berkumpul, untuk berbicara. Tapi untuk keluar menjadi partai komunis tidak bisa karena ada larangan dari ketetapan MPR nomor 25 tahun 66 itu. Iya, akhirnya kan? Metamorfosanya sekarang mereka ke dalam bentuk apa, Bang? Kalau menurut Abang, dari pengamatan Abang? Kembali lagi, jadi mereka itu berkumpul, ya mereka siap-siap aja. Kalau MPR itu hilang, pasti mereka akan bikin partai komunis. Kalau TAP MPR itu dicabut ya? Iya. Karena kebebasan pers sudah ada, kebebasan berbicara ada, kebebasan berkumpul ada. Ya bikin arisan kan apa salahnya secara hukum? Iya. Ya kan? Nah, bahayanya kembali lagi saya bilang ya, ada cukong di utara ya, yang mereka punya duit. Nah, ini sekarang mereka invest di sini. Ini yang akan menjadi tulang punggung mereka itu akan menjadi tulang punggung dari cukong-cukong itu. Universitas Indonesia, universitas kami, ibu kota negara, pusat ilmu budaya. Assalamualaikum.